Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sebab dia Allah kita, Allah yang baik, Allah yang luar biasa buat saya dan saudaraku. Haleluya, yeay. Sama-sama nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sama-sama tepuk tangan. Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lama, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu dulu, sekarang, sampai selamanya terus ada dalam hidup kami Tuhan. Dan saatnya kami akan menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Mari Engkau memberkati kami semua. Biarlah pujian penyembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
Bapak Ibu Saudaraku, kita sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ya rala barala 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 base. Kiararamo. Haleluya. Tuhan, mari Engkau berkarya pagi hari ini lebih lagi Tuhan. Kami akan diberkati oleh firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan Tuhan boleh tertanam baik dalam setiap hati kami. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari lebih sungguh-sungguh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, haleluya. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya persilakan pada hambanya. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Karena kemurahan Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online hari ini bersama LOB Ministry. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh LOB Ministry untuk share kebenaran firman Tuhan secara online
pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sukardi Manasatola, Gembala Sidang Gereja Betel Tabernakel di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja untuk landasan perenungan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan membacakannya dan saudara bisa menyimaknya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhir-akhir ini baru saja mendengar ada istilah yang lagi tren, yaitu New Normal Life. Terkait dengan penyebaran wabah virus yang belum ditemukan vaksinnya, yang mengakibatkan begitu banyak nyawa melayang di seluruh dunia, bahkan juga di Indonesia. Bukan hanya nyawa yang melayang, tetapi rupanya virus ini mengakibatkan goncangan ekonomi. Ada resesi ekonomi terjadi secara global. Karena ada goncangan ekonomi, maka manusia harus kembali beraktivitas secara normal. Dan muncullah istilah ini, New Normal Life. Seorang teman bertanya kepada saya, apa itu New Normal Life? Kemudian saya jawab bahwa New Normal Life itu aktivitas normal sekarang. Yang baru itu adalah kita harus beraktivitas dengan masker. Jadi masker harus terus bersama dengan kita dalam aktivitas kita ketika kita keluar rumah utamanya. Nah, saudara, jadi kalau kita keluar rumah tidak pakai masker, maka itu tidak normal. Nah, kemudian berjabat tangan. Dulu setiap dalam pertemuan kita berjumpa dengan orang sebagai tanda keakraban, kita bersalaman. Tapi sekarang tidak boleh. Normalnya adalah kita tidak boleh berjabat tangan. Itu normal yang baru. Berarti kalau saat ini kita jabat tangan, itu tidak normal. Karena dikhawatirkan akan menyebarkan penyakit. Dan banyak lagi normal-normal yang baru. Kita akan pakai banyak hal untuk melindungi diri kita. Misalnya kaca akrilik akan menjadi pembatas dalam kantor-kantor atau di bank atau di toko-toko sebagai pembatas. Karena dikhawatirkan akan ada penyebaran virus kalau tidak ada pembatas itu. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, istilah New Normal Life mengingatkan saya akan kebenaran firman Tuhan yang tadi telah kita baca, terutama dalam ayat yang kedua, Roma pasal 12. Rasul Paulus memberi peringatan kepada jemaat yang ada di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengetahui kehendak Allah. Nah, saudara, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, kita perlu memperbaharui. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudara, hidup kekristenan adalah hidup yang memperbaharui dirinya. Dikatakan dalam ayat tadi bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi ini menyangkut tentang akal, pikiran, logika, perasaan, dan pengabdian. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kekristenan kita sering mendengarkan istilah lahir baru. Nah, kalau lahir baru, bagaimana sikap hidup kita? Kalau lahir baru, bagaimana cara hidup kita? Oleh sebab itu, saya mengambil judul renungan pada sore hari ini, yaitu New Christian Normal Life. Bagaimana kehidupan Kristen lahir baru yang normal itu seperti apa? Nah, orang Kristen yang lahir baru, hidupnya yang normal itu seperti apa? Ada dua dasar yang akan kita renungkan pada sore hari ini. Yang pertama adalah saya mempelajari bahwa ketika seorang lahir baru, hidupnya yang normal itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 tadi dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara berkata bahwa, loh, ini sudah lumrah kok. Ayat ini sudah lama, saya sudah tahu bahwa hidup mempersembahkan untuk Tuhan.
Saya sudah lama tahu hal itu. Tapi mari, saya mengajak kita untuk cross-check kembali kehidupan kita. Apakah benar kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan? Nah, kata mempersembahkan seperti ketika kita datang ke gereja dan kita membawa rupiah kita sebagai persembahan. Nah, saudara, kalau kita sudah memberikannya, kita sudah tidak ingat-ingat lagi. Kita sudah nggak memperhitungkan apa yang kita tadi sudah persembahkan. Nah, hidup yang mempersembahkan hidup untuk Tuhan adalah kita juga sudah tidak protes lagi akan kehidupan yang kita jalani setelah kita lahir baru. Karena kita sudah serahkan untuk Tuhan. Nah, tanda bahwa kita sudah mempersembahkan hidup untuk Tuhan adalah kita tidak protes dengan kehidupan kita. Kadang kita manusia, kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Wah, dia lebih baik daripada saya. Waduh, kehidupan mereka lebih nyaman dari saya. Saya tidak puas dengan keadaan saya. Nah, kehidupan yang seperti ini adalah dia masih merasa hidup ini adalah milik. Dia tidak puas dengan keadaannya. Berarti kita belum mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Ketika ada peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, kita protes sama Tuhan. Kalau dalam bahasa Alkitabnya itu bersungut-sungut. Ketika banyak peristiwa yang buruk terjadi menimpanya. Nah, saudara, terutama saat-saat ini ketika dunia mengalami resesi. Saya tahu dan kita tahu bersama bahwa banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang mengalami pengurangan penghasilan. Bahkan ada orang-orang yang hidup tersiksa dengan keadaan seperti ini. Bahkan ada anak Tuhan yang harus juga terkena dengan virus yang mewabah di seluruh dunia ini. Nah, saudara, apakah kita mau protes sama Tuhan dengan keadaan yang begitu tersiksa sekarang? Nah, saya ingat dengan peristiwa Ayub. Ketika Ayub sudah mendapat malapetaka yang begitu besar, ternaknya, hartanya, anaknya, semuanya habis dalam satu hari. Datanglah istri Ayub dan istri Ayub mengatakan, masih maukah engkau bertahan dalam kesalahanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tetapi saudara, ada jawaban Ayub yang menarik. Ayub menjawab seperti ini. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Masa kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan kita tidak mau menerima yang buruk? Saudara, rupanya kalau kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk, itu adalah gila. Saudara, bayangkan bahwa kalau kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan, itu disebut gila dalam kitab Ayub. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah guncangan dunia saat-saat ini, kita tidak membayangkan memasuki tahun 2020 akan ada guncangan besar, resesi ekonomi, dan kematian global yang begitu dahsyatnya. Tapi umat Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, normalnya adalah tidak protes sama Tuhan, tidak takut dengan peristiwa apapun yang terjadi, karena dia sadar hidupnya sudah milik Tuhan. Dia tidak akan memperhitungkan, dia tidak akan banyak protes kepada Tuhan. Makanya ada lagu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, kita serahkan sama Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan mau bekerja, tapi kita harus yakin bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Kita akan dibawa ke dalam rancangan damai sejahtera itu, tetapi memang kita harus melalui setiap prosesnya. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mau mengklaim berkat Tuhan, tetapi tidak mau menerima proses dari Tuhan. Kehidupan lahir baru yang normal adalah sudah mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Dan menyadari hidup ini adalah milik Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Ya, karena memang hidup ini adalah milik Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, hidup baru kekristenan yang normal itu seperti apa? Yang kedua, seperti dalam ayat yang kedua tadi dari Roma pasal 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ada perubahan budi, logika, perasaan. Nah, saya mempelajari yang kedua adalah ketika kita sudah lahir baru,
maka kita mengubah pola pikir kita tentang kebanggaan. Sekali lagi, kita mengubah pola pikir kita tentang kebanggaan. Di dunia ini, orang membanggakan apa? Status sosial, darah biru atau tidak, jabatan, pangkatnya, penghasilannya, status ekonominya. Nah, dunia membanggakan hal itu. Tetapi, apa yang kita banggakan ketika kita sudah lahir baru dan sudah menyerahkan hidup untuk Tuhan? Kita buka dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Filipi pasal 3, ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertemu Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, dia mengatakan, dulu apa yang merupakan keuntungan baginya, sekarang sudah dianggap rugi. Malahan semuanya dianggap sampah dalam ayat yang ke-8. Demi pengenalan akan Kristus. Nah saudara, kenapa kadang kita tidak merasa puas dalam hidup ini? Kenapa kadang kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain? Kita dipenuhi dengan kekhawatiran yang besar. Kenapa? Karena pola pikir kita adalah kita sama dengan dunia ini. Kebanggaan kita sama dengan kebanggaan dunia ini. Tetapi Paulus mau mengajar kita. Firman Tuhan mau mengajar kita bahwa kebanggaannya adalah pengenalan akan Kristus. Mengapa? Pengenalan akan Kristus membawa Anda dan saya pada kekekalan. Pengenalan kepada Kristus membawa kita dalam hidup dalam damai sejahtera. Mensyukuri segala sesuatu dalam hidup ini. Bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara juga membaca. Ada artikel yang menarik di Facebook. Saya juga tidak tahu bahwa apakah artikel itu benar atau tidak. Apakah artikel itu hoax atau tidak. Jadi artikel itu mengisahkan tentang, katanya artikel itu ditulis oleh anak dari orang yang meninggal, yang terkena virus corona. Nah, orang yang meninggal ini di Italia dan salah satu orang terkaya di Italia. Dan yang menarik dalam artikel itu anaknya menulis bahwa dia mengatakan, bapakku mencari semuanya selama dia hidup. Dan semuanya dia sudah raih. Tetapi ketika dia meninggal, bahkan untuk mengantarnya pun aku tidak sempat. Tidak ada yang menemaninya. Dan bahkan aku tidak tahu di mana dia diletakkan untuk terakhir kalinya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tidak tahu bahwa apakah cerita itu benar atau tidak. Tapi setidaknya ada nilai positif yang menarik yang bisa kita ambil dari dalamnya. Dia sudah meraih semuanya. Dan salah satu orang terkaya di Italia. Tetapi dengan virus yang tidak kelihatan, yang dia harus juga mati. Dan anaknya pun tidak tahu di mana dia diletakkan. Begitu miris. Apa yang kita banggakan di dunia ini akan hilang dalam sekejap mata. Tetapi pengenalan akan Kristus yang membawa kehidupan kita semakin kudus di hadapannya, itu akan berdampak pada kekekalan, upah kekal di surga sana. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hanya dua prinsip ini yang kita mau renungkan pada sore hari ini. Tetapi kalau kita mau merenungkannya dengan baik, maka itu akan memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Hiduplah dalam New Christian Normal Life. Kekristenan yang normal seperti yang firman Tuhan inginkan. Yaitu mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Dan juga yang kedua, mengubah pola pikir tentang kebanggaan. Dan kebanggaan yang utama adalah mengenal Kristus Yesus. Amin firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin saudara juga berada dalam tekanan hidup, berada dalam kesulitan hidup, sebagaimana kesulitan global yang saat-saat ini terjadi. Saya mau mengajak Anda bahwa hidup Anda sudah milik Tuhan. Jangan khawatir.
Jangan takut. Izinkan Tuhan bekerja. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Hidup Anda sudah milik Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kita mengatakan seperti yang Yesus katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Amin firman Tuhan, dan mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi semua umat Tuhan, para pendengar dan yang menyimak ibadah online lewat channel LOB Ministry. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu dan ajarlah kami untuk masuk dalam kehidupan kekristenan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, agar kami dilepaskan dari rasa khawatir, agar kami benar-benar menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada sore hari ini hamba-Mu berdoa untuk LOB Ministry. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam setiap pelayanan tim ini Tuhan, dan menjadi saksi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa pada kesempatan kali ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah bangsa kami, jauhkanlah dari setiap malapetaka, dan kiranya bangsa kami boleh bangkit dari keterpurukan. Di tengah-tengah wabah yang sedang merebak di seluruh dunia, kiranya Tuhan hadirlah bagi bangsa kami. Ampuni bangsa kami, dan kiranya Tuhan memberkati setiap para pemimpin bangsa kami. Berikan mereka hikmat, sehingga melalui mereka Tuhan membawa bangsa kami keluar dari keterpurukan. Yang menjadi doa kami, terima kasih Tuhan. Dan saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lama. Amin. Selain Yesus memberkati kita semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam